Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimi Angelita, NIM 1959171 dari kelas PGMI 3C. Saya akan menjelaskan tentang peluang. Yang pertama yaitu pengertian peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan, namun pada matematika peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi, dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai 0 lebih kecil dari peluang kejadian lebih kecil dari 1, dengan PK menyatakan peluang terjadinya kejadian atau K. Istilah yang sering digunakan di dalam materi peluang, ada beberapa istilah yang sering digunakan, diantaranya ruang sampel, yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu titik sampel, anggota dari ruang sampel. Yang ketiga yaitu kejadian atau himpunan bagian dari ruang sampel. Yang pertama yaitu percobaan. Sifat dasar percobaan. Yang pertama, pada masing-masing jenis percobaan memiliki kemungkinan hasil atau peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Hasil dari masing-masing percobaan tersebut secara pasti akan sulit ditentukan. Ilustrasinya, percobaan yang pertama itu melempar satu keping mata uang logam, kemungkinan hasilnya muncul gambar atau angka. Yang kedua itu percobaan melempar satu buah dadu, kemungkinan hasilnya yang muncul yaitu mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya yaitu ruang sampel. Banyak ruang sampel disimbolkan dengan NS. Sebagai contoh, satu buah koin dilempar sebanyak 3 kali. Maka dari itu ruang sampel disertai banyaknya sampel dari percobaan pelemparan koin tersebut, ialah dengan A simbol dari angka dan G simbol dari gambarnya. Kemungkinan koin ke-1, angka, gambar, gambar. Koin kedua, angka, gambar, gambar. Koin ketiga, angka, gambar, gambar, gambar. Maka sampelnya yaitu angka, gambar, 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 angka, dan gambar. Jadi sampelnya itu 8. Selanjutnya yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan kejadian yang diharapkan bisa berlangsung atau terjadi pada sebuah percobaan. Apabila sebuah percobaan dilakukan sebanyak N kali, serta nilai kemungkinan berlangsung kejadian K pada masing-masing percobaan ialah PK, maka frekuensi harapan kejadian K yaitu rumus atau formula frekuensi harapan. FH gabung K sama dengan N kali PK. Sebagai contoh, satu buah dadu dilempar sebanyak 120 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 yaitu penyelesaiannya diketahui sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah sampel 6, K faktor dari 6, 1, 2, 3, 6. Jumlahnya 4, dan N banyak lemparan sebanyak 120 kali. Sehingga PK sama dengan jumlah kejadian dibagi dengan jumlah sampel, jadi 4 dibagi 6 sama dengan 2/3. Sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 yaitu FHK sama dengan N kali PK sama dengan 120 dikali 2/3 sama dengan 80 kali. Rumus peluang. Sebelum membahas rumus peluang, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyak kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian dibagi dengan banyak percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai jumlah kejadian dapat dicari dengan rumus peluang kejadian sama dengan jumlah kejadian dibagi dengan jumlah sampel dengan K dengan kejadian himpunan dari sampel. Contoh soal, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Penyelesaiannya, ruang sampel adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah sampel 6
sisi dadu genap 2, 4, 6, jadi jumlah kejadiannya 3, maka jadi peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 0,5. Selanjutnya yaitu kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Terdapat beberapa kejadian yang disebut sebagai kejadian majemuk. Yang pertama yaitu 2 kejadian sembarang. Untuk 2 kejadian sembarang, A dan B, pada ruang sampel berlaku rumus peluang A gabungan dari B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Contoh, dari 45 siswa pada suatu kelas, diketahui 28 siswa suka matematika, 22 siswa suka bahasa Inggris, dan 10 siswa suka kedua-duanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika dan bahasa Inggris. Penyelesaiannya, jadi jumlah sampelnya 45, suka matematika disimbolkan dengan NM 28, suka bahasa Inggris disimbol dengan NB 22, suka keduanya disimbolkan dengan M irisan dari B, yaitu 10. Penyelesaiannya yaitu jumlah sampel 45 dan dibuat seperti ini dulu. Jadi peluang terpilih yang suka matematika atau bahasa Inggris adalah dengan rumus peluang M gabungan dari B sama dengan peluang M ditambah peluang B dikurang peluang M irisan B. Jadi 28/45 ditambah 22/45 dikurang 10/45 sama dengan 40/45, jadi 8/9. Yang kedua yaitu kejadian komplement. Kejadian K, komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian suatu kejadian K dan kejadian K komplement yang dinyatakan dengan K tanda petik ya memenuhi PK tambah PK sama dengan 1 atau peluang komplement sama dengan 1 dikurang peluang kejadian. Contoh soal, Ana bermain kartu bright, kemudian diambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang Ana mengambil kartu bukan as. Penyelesaiannya yaitu jumlah semua kartu bright dengan jumlah sampel 52, jumlah semua kartu as dengan jumlah kejadian 4. Selanjutnya yaitu penjumlahan peluang terbagi menjadi 4, yaitu kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Yang pertama yaitu kejadian saling lepas. Terdapat 2 buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Dan seperti ini gambarnya. Contoh soalnya, 2 buah dadu masing-masing berwarna merah dan putih dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 3 atau 10. Dengan penyelesaian, hasil pelemparan dadu tersebut bisa digambarkan dengan tabel berikut ini. Seperti dengan tabel ini untuk mempermudah. Jadi penyelesaiannya yaitu hasil pelemparan dadu tersebut bisa digambarkan dengan tabel seperti ini tadi kan. Kejadian mata dadu berjumlah 3 ditandai dengan warna kuning. A 1, 2 dan 2 dan 2 1. Jadi jumlah A itu 2. Kejadian mata dadu berjumlah 10 ditandai dengan warna biru. Disimbolkan dengan B 4,6, 5,5, dan 6,4. Karena tidak ada elemen yang sama pada A dan B, digunakan rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36.
Yang kedua yaitu kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Rumusnya adalah peluang A irisan A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B, di mana peluang A irisan B menyatakan elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Contoh soalnya, sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu braille secara acak. Tentukan peluang dari kartu yang diambil adalah kartu hati dan kartu bergambar. Disimbolkan dengan KQJ. Penyelesaiannya, jumlah kartu braille disimbol dengan jumlah sampel yaitu 52, jumlah kartu hati dengan jumlah A yaitu 13, dan jumlah kartu bergambar disimbolkan dengan NB yaitu 12. Karena ada kartu bergambar yang merupakan kelompok kartu hati, J hati, Q hati, dan K hati, maka A dan B tidak saling lepas, sehingga digunakan rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Jadi 13/52 ditambah 12/52 dikurang 3/52 sama dengan 22/52 sama dengan 11/26. Selanjutnya itu kejadian saling bebas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama dengan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soal, dalam percobaan pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Penyelesaiannya yaitu, misalkan A sama dengan kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu pertama, yaitu 2, 4, 6, maka peluang A sama dengan 3/6. Misalkan B, kejadian munculnya mata dadu ganjil prima pada dadu kedua 3,5, maka peluang B yaitu 2/6. Karena kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B, maka digunakan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B 3/6 dikali 2/6 sama dengan 1/6. Yang terakhir yaitu kejadian bersyarat. Jika terdapat kejadian yaitu kejadian A dan kejadian B, kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kemudian dapat dituliskan sebagai berikut. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B himpunan A, atau peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang A himpunan B. Contoh soal, sebuah kotak berisi 5 buah merah dan 4 bola hijau. Jika diambil 2 buah bola satu persatu tanpa adanya pengambilan, tentukanlah peluang bola yang diambil adalah bola merah pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua. Penyelesaiannya yaitu, pada pengambilan pertama tersedia 5 bola merah dari 9 bola yang ada, maka disimbolkan dengan PM sama dengan 5/9. Pada pengambilan kedua adalah 4 bola hijau dari 8 bola yang tersisa, dengan syarat bola merah telah terambil, maka peluang atau P H/M sama dengan 4/8. Karena kejadian saling berpengaruh, maka menggunakan rumus peluang M irisan H sama dengan peluang M dikali peluang H/M sama dengan 5/9 dikali 4/8, jadi 5/18. Itulah penjelasan dari saya tentang peluang. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.